Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Anas. Siapa Ibn Abbas, siapa Anas telah kita bahas beberapa waktu yang lalu pada saat membaca hadis-hadis sebelumnya. Mereka berdua ini sahabat Nabi menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di sini Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Jika ada untuk anak cucu Adam, maksudnya anak cucu Adam ini manusia, kalau ada seseorang memiliki satu lembah yang dipenuhi dengan emas, waduh, ini lembah terbuat dari emas, apa dikatakan oleh Nabi, saudara? Ahabba an yakunal huwadiyan, tetap saja dia pengen memiliki dua lembah. Dia sudah dapat satu lembah emas. Kata Nabi, ini yang namanya manusia, walaupun dia sudah dapat satu lembah emas, tetap saja dia pengen dua lembah emas. Jadi artinya di sini Nabi menyampaikan sifat manusia begitu tuh, nggak pernah puas. Nah, udah dapat satu pengen dua, nanti dua pengen tiga, begitu ya kawan. Jabatan begitu juga, kekuasaan begitu juga, harta benda begitu juga. Udah punya rumah satu pengen rumah dua, udah punya rumah dua pengen rumah tiga, udah punya rumah tiga pengen rumah empat, udah punya mobil dua pengen punya mobil tiga, empat, lima, enam, begitu. Udah mimpin satu periode pengen dua periode. Kok giliran periode ketawa? Nah, ini kan umum sifatnya, betul? Udah dua periode pengen tiga periode. Emang begitu sifat manusia. Nanti kalau udah tiga pengen seumur hidup, nanti kalau udah seumur hidup pengen dibawa ke akhirat. Astagfirullahaladzim. Itu namanya sifat manusia. Nah, apa semua manusia bersifat sedemikian rupa? Ya, karakter manusia memang sedemikian rupa, kecuali siapa, saudara? Nanti di akhir hadis akan disebutkan oleh Nabi. Jadi Nabi di sini mengatakan, lau anna libni Adam wadiyan min dhahab ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla afahu illa turab. Jadi dia tetap nggak bakal puas, dia akan terus menerus pengen lebih, tomak, rakus, serakah. Sampai kapan? Sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah. Apa maksud mulutnya dipenuhi dengan tanah? Mati. Begitu mati dikubur, diuruk sama tanah. Nah, begitu udah penuh sama tanah tuh, mulut juga udah penuh sama tanah, baru dia berhenti ya ikhwan. Nah, jadi ini memang karakter manusia, makanya kita mesti hati-hati. Nah, jadi karakter manusia pada umumnya seperti itu, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Orang-orang yang dijaga oleh Allah ibtidaan, memang dari awalnya sudah dijaga, atau dijaga oleh Allah dengan taubatnya yang diterima ya ikhwan. Makanya di sini dikatakan wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang mau bertobat. Yang tadinya serakah, akhirnya dia sadar, dia tobat, Allah terima tobatnya. Yang tadinya rakus, saudara, akhirnya dia sadar akan kerakusannya banyak merugikan orang lain. Nah, kemudian dia tobat, dia sadar, Allah terima taubatnya. Alhamdulillah. Jadi Allah itu maha penerima taubat. Allah juga maha pengampun dosa. Alhamdulillah. Nah, maka itu berusahalah kita masuk dalam lingkaran ini. Bagaimana kita masuk dalam lingkaran, saudara, yang dijaga oleh Allah dan yang taubatnya diterima. Kalau kita masuk dalam lingkaran ini, insya Allah kita tidak akan pernah menjadi manusia yang rakus, yang serakah, yang tidak pernah puas dengan dunia, insya Allah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi kalau Nabi mengatakan begitu, benar gak tadi? Nabi mengatakan sifat manusia itu kalau udah satu pengen dua, benar? Benar? Yakin? Kalau udah periode satu pengen dua periode, benar? Udah dua periode pengen tiga periode, benar? Ada yang begitu? Ada. Mungkin cerita doang kali. Yakin ada ya? Yakin? Kita doain biar pada dapat hidayah, biar pada dapat taufik hidayah, biar pada taubat sebelum mulutnya dipenuhi dengan tanah kuburan.
insya Allah. Nah baik, inilah saudara hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan ini hadis merupakan